Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Pencipta jagat raya, kami ini seutuhnya Engkaulah yang memberi dan hidup kami berada di tangan-Mu. Semoga kami Kau jadikan umat yang selalu patuh setia memperhatikan kebahagiaan sesama. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kalian di tanganku. Bacaan dari kitab Yeremia bab 18, ayat 1-6. Tuhan bersabda kepada Yeremia, "Pergilah segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan sabdaku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak di tangannya, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut keinginannya. Kemudian bersabdalah Tuhan kepadaku, "Masakan aku tidak bertindak terhadap kalian seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah sabda Tuhan. "Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kalian di tanganku, hai kaum Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu, ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika kapal keramik atau tanah liat pecah, tidak ada gunanya sama sekali. Itu berhenti menjadi apa yang dibuat untuk, dan satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan adalah membuangnya. Tetapi ketika pertama kali dibentuk dan dibuat, itu dimaksudkan untuk melayani dan digunakan untuk apa itu digunakan. Seperti yang kita baca pada bacaan pertama, pembuat tembikar membentuk tanah liat menjadi bentuk yang diperlukan, dan memanaskannya pada suhu tinggi yang menyebabkan perubahan permanen termasuk meningkatkan kekuatan dan pengerasan serta pengaturan bentuknya. Tetapi sama seperti dalam belokan dan belokan kehidupan, bejana tanah liat menjadi retak dan pecah dan mereka dianggap tidak berguna karenanya dibuang. Perumpamaan Injil juga berbicara tentang membuang tangkapan ikan yang tidak berguna. Tapi itu adalah gambaran akhir zaman. Sementara itu, apa yang ada untuk orang-orang yang retak dan patah? Kita harus ingat bahwa Yesus datang untuk mereka. Dia datang untuk orang berdosa. Orang Jepang memiliki seni memperbaiki tembikar yang rusak berabad-abad dengan pernis khusus berupa bubuk emas, perak, atau platinum.
Retakan atau retakan dihaluskan bersama-sama dengan indah dengan pernis, memberikan tembikar yang sekali pecah dan pecah penampilan khusus dan unik. Kita bisa belajar sesuatu dari itu. Dan kemudian kita bisa mengerti mengapa Yesus disebut juru selamat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang yang berdosa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.